semuanya, apa kabar Anda hari ini? Tentunya saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat semuanya. Tiba saatnya hari ini saya ajak Anda semua di tempat Anda masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Allah kita sungguh layak untuk kita sembah. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Tuhan adalah sumber ketenangan dalam hidup kami. Sumber ketenangan bagi batin kami. Di tengah situasi yang tidak menentu Tuhan, pengharapan kami pasti di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah Tuhan ya segenap batinku, sebab adalah baik memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujilah namanya yang agung, masyurkan selalu namanya, sebab dia layak untuk disembah, dia layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biar hati kami selalu limpah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Hari ini Kamu siapkan hati kami, telinga kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan itu boleh tertanam di tanah hati kami yang paling subur ya Tuhan. Dan setiap kami mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku setia kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan, senang menyapa Bapak Ibu. Kesempatan yang indah ini kita bersyukur kita boleh memasuki di bulan Juli dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kondisi apapun kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang indah ini mari kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan, juga kita akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus
pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi saya bacakan buat kita semuanya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudari kekasih oleh Tuhan, satu ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa hidup dari Rasul Paulus ini hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Kita melihat dari kisah dari Rasul Paulus ini bagaimana perjalanannya di dalam mengalami Tuhan, mengikut Tuhan, dari orang yang tidak mengerti jalan kebenaran. Begitu Paulus ditangkap oleh Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga di dalam ayat yang ketujuh ini sungguh yang harus menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, juga harus menjadi iman percaya kita untuk hari-hari ini, ya, kedepannya. Bukan semakin keadaan ini, saya percaya bahwa kita tidak dapat menjamin bahwa kehidupan kita akan mulus, akan senantiasa mengalami jalan yang rata. Tetapi saya percaya terkadang Tuhan izinkan untuk kita melalui lembah yang kelam, kita melewati gunung persoalan. Tetapi satu hal yang Rasul Paulus ingatkan kepada setiap kita pada saat ini, untuk kita hari-hari ini hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Karena itu yang suka judul khotbah kesempatan ini saya kasih judul hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita ini menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berkata bahwa hidup kami ini karena iman, bukan karena melihat. Kalau kita melihat kondisi yang saat ini terjadi, mungkin itu akan menggoyahkan iman kita, ya. Mungkin saat ini pun timbul pertanyaan, zamannya kok seperti ini kok, apakah kita cuma mau hidup dengan iman? Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa perjalanan kekristenan itu bukan sekedar kita ini kenal Tuhan, tetapi bagaimana kita ini mengalami dan kita memiliki hubungan yang lebih dengan Tuhan. Perjalanan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan itu tidak bisa kembali kepada masa lalu, tidak bisa. Seperti jam itu loh Bapak Ibu, muter, ya, terus berputar. Hidup kita pun terus maju, tidak bisa kita kembali, ya. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, ayo kita belajar untuk kita hari-hari ini kita hidup oleh karena percaya, iman kita kepada Kristus, bukan karena melihat. Kalau kita melihat keadaan sekarang, kita akan lemah, kita akan putus asa. Nah, bagaimana kita bisa hidup hari-hari ini dengan iman yang tetap kuat di dalam Tuhan, bukan dengan karena kita melihat kondisi yang sekarang ini tidak stabil. Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah kita, dan kita harus terus bertindak. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30b, di situ dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi hal yang pertama untuk kita hidup di dalam iman, dan bukan karena melihat, adalah kita mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti setiap rencana dan kehendaknya. Bukan cuma kita mengenal, tetapi bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen harus terus bertindak, ya. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa kalau kita hari ini ada, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan segala sesuatu itu oleh karena kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus senantiasa bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan,
kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita ada itu karena kedaulatan Tuhan. Karena itu kenali Tuhan di dalam setiap musim yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mengalami suka, saat kita mengalami duka, saya percaya bahwa dalam semuanya itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana supaya kita ini mengalami Tuhan, kita ini mengenal Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja, kita akan terus bertindak supaya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita boleh tergenapi, oleh karena kita menjadi orang yang mengenal pribadi Tuhan, dan kita menjadi orang Kristen yang optimis, ya, bukan pesimis tapi optimis. Kita melakukan sesuatunya dengan terus-menerus bertindak. Kesetiaanmu, kesungguhanmu di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini, kita harus tahu itu karena kedaulatan Tuhan. Karena apa? Kita senantiasa datang kepada Tuhan, dan saat kita datang kepada Tuhan, ada hikmat, ada pewahyuan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita hidup di dalam iman adalah kita percaya akan kebenarannya, akan firman-Nya. Di dalam Roma pasal yang keempat, di situ dikatakan ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-25, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Abraham, ya. Abraham mendapatkan firman dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Padahal saat itu sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, tetapi Abraham percaya akan firman-Nya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk kita hidup dengan iman, bukan karena kita melihat. Hal yang kedua, kita harus percaya akan kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Karena itu di hari-hari ini mari kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, sehingga dikatakan ya bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Ini yang harus menjadi renungan yang
harus kita perhatikan, harus kita garis bawahi. Hari-hari ini siapa yang tidak diguncang ya? Semuanya, tetapi sering kita mendengar pengkhotbah, sering kita melihat acara-acara live ya. Pada saat kebenaran firman dikatakan bagaimana semuanya menceritakan keadaan sekarang. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menetapkan langkah-langkahnya untuk mengikuti rencana Tuhan. Nah, saya percaya bahwa hidup saya dan Bapak Ibu semuanya ini ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan ya. Kemarin minggu yang lalu bagaimana saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita di setiap musim ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa ya, jangan ingat-ingat masa lalu. Hidup kita ini hidup yang terus melangkah ke depan. Yang lalu biar berlalu, yang sekarang kita lakukan dengan ucapan syukur. Kita hadapi, kita lalui setiap tantangan yang menerpa dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap apa yang Tuhan sedang nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan, tetap memiliki percaya akan kuasa kebenarannya, akan firman Tuhan yang menciptakan yang tidak ada itu tadi menjadi ada, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Hari-hari ini apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, datang kepada Tuhan, sebab firman Tuhan pada saat ini juga berlaku untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menggenapi janji-janji firman-Nya. Itu yang kedua, kita harus memiliki kepercayaan yang semakin hari semakin bertambah ya. Percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki keteguhan hati dalam kondisi apapun ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai 18. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus memiliki keteguhan hati dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Milikilah iman yang kokoh, hati yang tetap ya. Hati yang teguh itu hati yang tetap dalam kondisi apapun ya. Makanya saya belajar juga dari Yosua ya. Dikatakan saat Yosua menggantikan Musa, Tuhan berfirman kepada Yosua, bagaimana Tuhan senantiasa ingatkan Yosua bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu beberapa kali. Dengan kata lain, betapa pentingnya kita memelihara keteguhan hati ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati setiap proses yang terjadi dan kita bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua yang ada di dunia ini ada waktunya ya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, semua yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk kita sedih, ada waktu untuk kita suka, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk dicabut. Bahkan di situ banyak hal yang akan kita mengerti bahwa semua ini adalah kedaulatan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada waktunya Tuhan. Sebagai orang percaya, yang terpenting bagaimana kita memiliki keteguhan hati ya. Keteguhan hati itu ya apa Bu Hati? Keteguhan hati adalah saat proses terjadi dalam hidupmu, apakah engkau tetap memiliki keteguhan dengan Tuhan?
Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan? Saat engkau disakiti, apa yang keluar dari mulutmu itu yang ada di dalam hatimu. Saat hatimu teguh dengan kebenaran firman Tuhan, maka pengampunan yang dari Tuhan itu akan turun dalam setiap kehidupan kita. Saat engkau Tuhan perintahkan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan juga yang terbaik, karena saya tahu bahwa semua yang kita lakukan datangnya daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini, di mana supaya kita hidup oleh karena iman. Ya, Paulus ingatkan bukan karena melihat, ada 3 hal. Yang pertama tadi, mengenal Allah dan terus bertindak. Jangan putus asa, ya, jangan mudah mengeluh, ya, tetapi tetap semangat. Bagaimana kita bisa semangat? Kita dekat sama Tuhan. Sebab orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Yang kedua, percaya akan firman-Nya. Perkataan firman dari mana? Dari Alkitab yang kita baca. Makanya Alkitab ini harus kita baca setiap saat, setiap waktu. Saat engkau mengalami pergumulan, dibaca. Dan itu yang akan membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki keteguhan hati. Itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Banyak anak Tuhan, ya, di dalam perjalanan kehidupannya mereka gagal. Kenapa? Mereka tidak memiliki keteguhan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, miliki keteguhan hati supaya finish itu kita tetap percaya bahwa Yesus yang sudah mati, bangkit, dan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan perjamuan, ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersiapkan. Mari kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya kalau hari ini kita ada itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah menyerahkan segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Bahkan segala sakit penyakitmu sudah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Saya percaya. Mari kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Kita imani yang sakit saat ini mengalami mukjizat kesembuhan yang dari Tuhan, yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan, kelegaan Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya damai yang dari Allah akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Hingga hari ini kami ada itu semua karena pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tak henti-hentinya hati kami selalu bersyukur untuk semua kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah
persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami merenungkan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini kami belajar hidup dengan iman kami Bapa. Biar kami semakin hari semakin mengenal akan kasih karunia-Mu. Kami semakin hari semakin bertindak dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Buat kami untuk kami semakin percaya akan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan buat kami memiliki hati yang tetap teguh, tetap kuat di dalam kondisi situasi apapun. Sebab yang kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini Bapa. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, masa depan mereka, kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memelihara setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang memakai setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di Shalom Ministry Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di luar kota, di luar negeri, bagi yang ada di kota Banyuwangi dan sekitarnya. Kami percayakan setiap pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak cucu menantu kami semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Perlindungan, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan-Mu Bapa yang senantiasa menopang, menuntun, membimbing, dan setiap kami boleh selalu berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati sepanjang minggu ini mereka semuanya di dalam damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 milik-Mu Tuhan. Mereka yang menabur persembahan sukarela, baik diakonia maupun pembangunan, kami percayakan setiap taburan mereka dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau Allah yang melihat setiap ketulusan, ketaatan hati mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa campur tangan memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau tidak pernah melihat jumlah nominal yang mereka beri Tuhan, tetapi kami tahu Engkau melihat ketulusan dan kesungguhan mereka di dalam mereka belajar taat kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami saat ini Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita semuanya harus tetap kuat di dalam Tuhan ya. Hari-hari ini kita belajar hidup dengan percaya, dengan iman kita kepada Tuhan. Meskipun sekeliling kondisi di mana-mana kita tahu saat ini, tetapi kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Masih tetap untuk ibadah perwil minggu ini di wilayah masing-masing ya. Di Jajak, di Cemetuk, dan di Yosomulyo tetap jam 6 sore kita ibadah 1 jam Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mari saya menghimbau, mengajak, mengundang untuk semua yang
ada di daerah tempat-tempat yang kami pakai untuk ibadah, mari kita datang bersekutu bersama-sama. Kita belajar berdoa bersama, sharing bersama, sehingga kita saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Amin. Dan khusus untuk minggu ini, untuk wilayah Jajak diminta hari Senin ya. Hari Senin di rumah Bapak Ibu Hendri atau Bu Anne jam 6 sore. Juga untuk wilayah Cemetok yang biasa hari Kamis diajukan hari Rabu di rumahnya Bapak David Suyar ya, jam 6 sore juga. Dan untuk Yosomulyo tetap hari Sabtu jam 6. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Bapa. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami, umat-Mu yang ada di Shalom Ministry dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membawa setiap pribadi lepas pribadi yang ada di Shalom Ministry untuk mereka mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Yang sakit saat ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh. Yang berbeban berat saat ini kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh umat-Mu Shalom Ministry dalam tangan kuasa-Mu. Juga saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, apapun yang menjadi keberadaan mereka, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati, menyertai dan melindungi. Bahkan iman mereka tidak akan pernah terguncangkan oleh keadaan dunia Bapa, tetapi semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih, sepanjang minggu ini Tuhan memberkati setiap rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka tidak akan pernah meminta-minta, sebab Engkau berfirman, tangan-Mu senantiasa membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Saudara-saudari kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah bersama dengan keluarga-Mu masing-masing dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar untuk kita meresponi firman Tuhan, untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan ilahi yang tidak pernah terbatas kuasanya. Karena itu kesempatan yang indah ini Tuhan hamba-Mu memberkati setiap apa yang mereka lakukan Bapa. Bahkan segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.